Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Sabtu 16 April 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah berada di angka 7.014,58 triliun rupiah hingga akhir Februari 2022 dengan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 40,17%. Posisi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan posisi utang per 31 Januari 2022 yang berada di angka 6.919,15 triliun rupiah atau 39,63% dari PDB. Ini artinya ada pertambahan utang sebanyak 95,43 triliun rupiah dalam waktu 1 bulan. Nah, pemirsa, berdasarkan laporan dari APBN kita edisi Maret 2022, secara nominal terjadi peningkatan total utang pemerintah seiring dengan penerbitan surat berharga negara atau SBN dan penarikan pinjaman di Februari 2022. Jika ditelisik dari jenisnya, utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 6.164,20 triliun rupiah atau sekitar 87,88% dari seluruh komposisi utang akhir Februari 2022. Nah, pemirsa, apakah utang Indonesia masih di level aman? Mengapa pemerintah kok gemar berhutang dan apa resiko dari utang luar negeri? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Muhammad Hatta dari Forum Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran atau Fakta. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bagaimana nih kabarnya Bung Hatta? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, baik Bung, langsung saja nih. Jika kita melihat dari pemberitaan tersebut tadi, ini kan diberitakan bahwa per Februari 2022, utang pemerintah itu meningkat 95,43 triliun rupiah dalam posisi di bulan Januari 2022. Atau utang pemerintah di bulan Februarinya itu mencapai 14,58 triliun rupiah dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,17%. Nah, jika kita melihat terkait dengan hal tersebut, apakah kondisi ini aman ya bagi keuangan negara atau seperti apa ini Anda melihatnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya berdasarkan laporan APBN kita ya yang terbaru itu dokumen dari Kementerian Keuangan ya. Nama dokumennya APBN kita itu sudah tembus 7.000 triliun ya. 7.000 triliun utang ya, utang kita. Kalau kemudian dikatakan aman atau tidak gitu ya itu tentu bergantung kepada beberapa tolak ukur ya, parameter. Tidak bisa kita lihat pada angkanya begitu saja langsung begitu ya. Ada faktor pembandingnya, variabel pembandingnya, sehingga kemudian kita bisa mengatakan apakah itu aman atau tidak. Hanya saja kemudian tentu sebagai sederhana aja ya, kita menyederhanakan saja, karena kalau kita menggunakan teknis-teknis ilmu manajemen keuangan itu tentu akan tidak cukup kita diskusikan di ruang waktu yang hanya sekitar 30 menit. Hanya saja begini, kalau kita bicara utang, kalau di lembaga pembiayaan itu ya, itu dibandingkan dengan pendapatan seseorang ya. Jadi kalau kita utang tuh ya, itu dibandingkan dengan pendapatan kita. Kita utang 100.000 ya, utang 100.000.
pendapatan 100.000 ya, pendapatan 100.000, utangnya berapa? Utangnya 50.000, itu berarti sudah 50% ya terhadap pendapatan utang kita, debt to income-nya gitu ya, 50%. Nah, kalau di lembaga pembiayaan semacam leasing gitu ya, itu mereka tidak mau 50% itu, mereka paling banter 30%, kan rasionalnya begitu ya. Jadi utang kita itu harusnya mengacu kepada pendapatan kita sendiri dibandingkan. Tidak boleh misalnya utang saya dibandingkan dengan pendapatan Mas Hos misalnya. Mas Hos itu punya pendapatan 5 juta satu bulan. Saya utangnya misalnya berapa? Utangnya berapa? Kalau Mas Hos itu 5 juta, utang saya misalnya 2 juta. Itu kan masih aman gitu ya. Kalau Mas Hosnya itu 5 juta, saya 2 juta utang gitu ya. Tapi kalau saya pendapatannya misalnya, pendapatan saya sebenarnya adalah 20 juta. Utang saya 2 juta, itu kan alias bangkrut sudah. Iya kan? Saya punya pendapatan cuma 2 juta kok. Gitu. Nah, harusnya adalah faktor atau variabel pembanding adalah kembali kepada pendapatan si yang melakukan utang. Nah, dalam hal ini memang pemerintah itu punya variabel-variabel lain atau ukuran-ukuran lain, standar-standar lain, sehingga kemudian mereka mengatakan aman atau tidak, gitu ya, aman atau tidak. Ada banyak ukuran ya, ada banyak ukuran yang kemudian dipakai dan ada banyak dalih ya, ada banyak alasan yang kemudian dipakai oleh pemerintah membenarkan utang ini, gitu ya. Jadi ada 2 kebijakan yang paling banyak dalihnya, banyak alasannya. Ya, selain utang adalah apa? Kenaikan harga BBM, biasanya itu. Ya, itu akan dicari-cari itu alasannya, dalihnya itu akan dicari. Ya. Bahkan pernah sampai-sampai dibilang kalau BBM itu, rakyat itu dikatakan boros gitu ya. Rakyat itu dikatakan boros. Nah, begitu pula tentang utang ini, itu ada begitu banyak alasan yang dipakai oleh pemerintah untuk membenarkan utang. Begitu. Jadi yang jelas rasionya harusnya kita aman tidaknya itu kembali kepada tadi logika tadi itu. Di dalam perusahaan pun ada juga yang lain, misalnya interest coverage ratio ya. Interest coverage ratio itu mengukur seberapa jauh kemampuan pendapatan sebuah institusi atau entitas perusahaan gitu ya, itu mampu membayar bunga dari utangnya. Ya, ada interest coverage ratio. Jadi laba operasi ya dibandingkan dengan suku bunga yang dibayarkan. Laba operasi itu adalah pendapatan inti dari operasional sebuah perusahaan. Ya, pendapatan inti sebuah perusahaan itu laba operasi. Ya. Jadi tidak mengambil pendapatan-pendapatan yang lain, pendapatan operasi, ya, laba operasi. Nah, kalau terkait dengan sebuah negara, pendapatan operasi itu adalah ya pendapatan negara plus hibah. Pendapatan negara plus hibah itu kalau 2022 ini diperkirakan 1.846 triliun. 1.846 triliun. Itu kalau kita pakai model kayak ICR tadi ya, interest coverage ratio gitu. Nah, bandingkan misalnya utang kita sampai 6.000 triliun sudah, 7.000 triliun kan. 7.000 triliun itu baru utang pemerintah, belum termasuk BUMN keuangan dan non keuangan. Kalau ditambah keuangan dan keuangan itu sekitar 600 sampai 700 triliun. Berarti berapa? 7.700-an triliun. Nah, jadi aman tidaknya, maka kita kembalikan kepada parameter tolak ukur yang kita gunakan. Tentunya adalah parameter yang paling rasional tentunya. Kan tidak rasional jadinya kalau kemudian pemerintah menggunakan parameter misalnya tadi, utang saya sendiri, saya bandingkan dengan pendapatan Mas Hos misalnya. Itu kan tidak fair. Itu kan tidak rasional gitu. Itu tidak fair. Nah, itu yang terjadi. Misalnya parameter debt to GDP ratio. GDP itu selain itu adalah sebagai sebuah potensial return ya, atau pendapatan potensi yang akan didapatkan oleh pemerintah berupa pajak gitu ya. Dan itu juga GDP itu kan volume produksi ya, volume
aktivitas ekonomi secara keseluruhan dari rakyat Indonesia, sehingga kemudian tidak fair untuk dipakai gitu ya. Sehingga kemudian sekarang sudah 40%, kan dikatakan aman atau tidak aman itu ketika sudah melewati 60% ya, debt to GDP-nya 60%. Nah, sekarang masih 40%, maka kalau berdasarkan kategori itu sih aman gitu. Tapi kalau kita lihat tadi interest coverage ratio atau yang biasa digunakan oleh di leasing itu ya 30% saja dari pendapatan debt to income-nya gitu ya. Itu sama sekali tidak aman. Bayangkan kita misalnya 2021 ini ya, pembayaran pokok utang pemerintah plus BUMN baik itu keuangan dan keuangan itu sekitar 500 triliun. 500 triliun lebih. Ditambah bayar bunga pemerintah 405 triliun, itu hampir 1000 triliun sudah. Hampir 1000 triliun itu bayar pokok plus bunganya. Kalau dibandingkan dengan income tadi, pendapatan negara plus hibah sekitar 1.800 triliun, itu sudah 50% lebih sudah. Ya. Jadi letak amannya di mana kira-kira? Itu dalam jangka pendek loh ya. Pembayaran pokok utang plus bunga dalam jangka pendek tahun ini tidak lebih dari 1 tahun. Belum termasuk yang jangka panjang, lebih banyak lagi. Jadi letak amannya di mana? Ya pemirsa lebih bisa menilai lebih jauh. Saya pikir begitu. Ya baik. Lantas kemudian jika kita melihat dan mencermati dari berbagai macam pemberitaan, ini kan diberitakan atau bahkan masyarakat juga melihat bahwa utang pemerintah di era Presiden Jokowi ini disebut-sebut telah mencapai rekor yang cukup ini ya, membuat kita cukup miris begitu ya, bisa dikatakan cukup banyak begitu ya utang kita. Nah, Anda melihatnya sendiri ini seperti apa? Kira-kira dari mana ini sumber utang dari Indonesia ini dan mengapa pemerintah kok gemar sekali di dalam berhutang? Ya, utang pemerintah itu dari mana saja ya. Ini kalau kita lihat utang pemerintah itu kan ada utang dalam negeri, ada utang luar negeri ya. Dalam negeri dan luar negeri. Kalau dari sisi utang luar negeri ya, utang luar negeri itu paling banyak itu adalah dari Singapura ya, dari Singapura. Terus kemudian yang terbesar kedua ya, kalau Singapura ini sekitar 61 miliar ya, 61,7 miliar US dollar, ini data terbaru yang saya miliki. Terus kemudian Amerika itu 31,8 miliar US dollar. Setelah Amerika itu Jepang, setelah Jepang itu Tiongkok atau Cina. Nah, itu kalau utang luar negeri ya, dari sisi negara yang memberikan pinjaman. Kalau utang dalam negeri kita memang kalau kita lihat utang dalam negeri kita itu memang kalau secara kalau kita lihat itu paling banyak adalah SBN ya, yang paling besar SBN, surat berharga negara ya. Itu 87,8% ya, hampir 88,8% ya. Utang itu dalam bentuk surat berharga negara, 6.100 triliun ya, 6.100 triliun. Dan perlu diketahui dalam 3 bulan ini saja sampai dengan akhir Maret itu kita sudah menambah surat utang ya, menerbitkan surat utang selama 3 bulan itu 255 triliun ya, 255 triliun itu kita menerbitkan surat utang. Jadi utang itu ada tadi pinjaman, ada utang luar negeri, ada utang dalam negeri gitu ya. Nah, utang luar negeri tadi itu kalau pemerintah itu bisa terdiri dari 2, ada dari eksekutif ya, pemerintah, dan bank sentral ya, bank sentral. Yang paling banyak memang kalau data yang kami miliki ini itu adalah dari ini ya, dari bank sentral ya, pemerintah dari pemerintah ya, pemerintah itu 13,4 miliar US dollar ya. Kalau dari bank sentral itu hanya sekitar 15 juta dolar ya. Jadi sekitar berapa tuh? Ya, sekitar 13,46 berapa itu? 478-an ya, 4,8-an. Nah, itu utang pemerintah ya kalau luar negeri. Ya, kalau dalam negeri memang di sini
Yang ada kami miliki itu hanya ini ya, utang, sebentar saya ambilkan datanya. Nah ini dia. Jadi utang dalam negeri itu ada bank, ya, ada pihak bank, baik itu bank syariah, bank konvensional, pemerintah itu sendiri, ya dalam hal ini adalah Bank Indonesia, ya, Bank Indonesia. Bank Indonesia itu ngasih utang sama pemerintah 732 triliun, ya 732 triliun jumlahnya total, ya 732 triliun. Non bank ini ada reksadana, ya, dana pensiun, ya asuransi, ya, asing itu mencapai sekitar 18%, ya, asing itu 18%. Meskipun 18%, tapi nilai nominalnya sangat besar, ya, mencapai 600, non residen atau asing itu 850 triliun, ya, asing itu mencapai 850 triliun dari 17-18% tadi itu. Dan asing di sini itu belum termasuk belum termasuk misalnya bank itu kan ada kepemilikan asing juga, ya. Kita lihat tadi bank itu memiliki surat utang pemerintah itu mencapai 33,2%, ya, atau nilainya mencapai 1.607 triliun, ya. Jadi kalau kita lihat struktur si pemilik atau si pemberi pinjaman kepada pemerintah itu, ya asing dikatakan lebih turun, ya, tapi dari sisi nominal ya masih sangat besar, ya 850 triliun. 850 triliun itu kalau mereka itu sangat nanti rupiah itu nanti berdarah-darah gitu, ya, rupiah itu nanti. Ini saja sekitar ketika terjadi perang Rusia di Ukraina itu sudah sekitar 18 triliun tuh, ya, dana asing keluar, ya, 18 triliun. Dan itu ya tadi akan menggerus devisa. Seberapa banyak kemampuan devisa kita, seberapa kuat. Devisa kita itu dalam 75 tahun merdeka hanya sekitar 135 miliar US dollar, ya. Bandingkan misalnya Rusia itu sekitar 650 miliar US dollar. Separuhnya, 50%-nya sekitar 300 miliar US dollar itu kemudian dibekukan oleh pihak Eropa asing. Ya, nggak nyampai 50% dari separuh devisanya sinya Rusia gitu. Begitu gampang kalau ingin dirobohkan yang namanya 140-an miliar US dollar itu begitu gampang. Jadi seperti itu, ya, struktur struktur utang dari pemerintah kita. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita bicara terkait dengan utang luar negeri, tadi Anda juga menyebutkan cukup tinggi juga, ya, utang negeri ini, ya, kepada luar negeri sekitar 850 triliun. Nah, kalau Anda melihat dari segi angka yang jumlahnya fantastis tersebut, kira-kira apa bahaya dari utang luar negeri bagi negeri kita tentunya? Ya, bicara tentang bahaya atau tidak, maka kita tidak bisa hanya melihat atau terpaku kepada angka nominal. Angka nominal itu tentu itu sudah satu, ya, itu bisa membahayakan dibandingkan dengan devisa kita tadi misalnya gitu, ya. Ya, itu bisa membahayakan begitu. Karena kalau devisa itu relatif kecil gitu, ya, dibandingkan dengan utang luar negeri, itu kan ukurannya debt service ratio gitu, ya. Utang luar negeri, devisa itu lahir dari ekspor, ya, ekspor. Nah, itu nanti secara nominal boleh jadi kemudian bisa dikatakan kecil gitu, ya. Tetapi itu kan sifatnya kuantitatif, ada yang sifatnya kualitatif gitu, ya. Kualitatif itu adalah semacam persyaratan-persyaratan, tekanan-tekanan yang itu tidak tertulis di atas kertas gitu, ya. Jadi Anda kalau mau utang saya kasih nih, tapi sumber daya alamnya kasihkan ke saya, ya, gitu, ya. Itu kan. Dan itu kalau kita lihat pergerakan utang dari Cina Tiongkok gitu, ya, ke Indonesia sejak periode pertama Pak Jokowi itu meningkat drastis, ya, meningkat drastis itu. Dan itu kita lihat juga sumber daya alam yang kemudian investor asing dalam hal ini Tiongkok yang masuk ke dalam sumber daya alam itu juga meningkat drastis gitu, ya.
Jadi artinya apa? Saya melihat ini ada keterkaitan yang cukup erat ya antara utang dengan sumber daya alam kita. Meskipun nanti itu bisa juga dibilang oh ini kan investasi asing langsung masih ada apa masih ada keuntungan yang didapat oleh pemerintah gitu. Tenaga kerja yang kemudian pada bekerja gitu ya, ada pendapatan pajak, ya itu nanti bisa kita ukur dengan pembicaraan di lain gitu ya, dengan indikator-indikator lain. Jadi seberapa berbahaya bisa dilihat dari secara kuantitatif, bisa dilihat secara kualitatif gitu ya. Secara kualitatif tadi ada tekanan-tekanan yang itu tidak tertulis di atas kertas, yang itu seringkali terjadi. Makanya kalau kita baca buku misalnya economic hitman gitu ya, penjahat ekonomi gitu ya, nah itu sudah begitu clear saya pikir ya tentang bagaimana kemudian bahayanya utang luar negeri ya, bahayanya utang luar negeri. Jangankan utang ya, jangankan utang, devisa tadi saja ya, atau transaksi luar negeri kita saja itu menggunakan dolar, itu sudah berbahaya kok gitu ya. Itu sudah berbahaya. Kenapa? Karena kita jual kelapa sawit ya, panen kelapa sawit itu berapa tahun baru bisa panen? Kalau nggak salah 3 tahun ya. Mereka tinggal ngeprint cetak dolar per sekian detik per menit ya. Kita baru 3 tahun bisa jualan kelapa sawit. Itu saja sudah tidak fair bagi kita gitu ya. Apalagi kemudian model-model utang yang notabene kita berada pada posisi di bawah ya. Apalagi yang memberi utang itu adalah terkenal negara penjajah terkenal negara penjajah gitu kan ya. Apa kita lupa sudah penjajah itu misalnya Belanda ya berapa ratus tahun menjajah kita, apa kita lupa Inggris itu pernah menjajah kita, Jepang itu gitu ya. Dan ingat penjajahan itu tidak saat ini itu lebih modern gitu ya, tidak lagi hanya sebatas penjajahan secara fisik gitu ya. Kita lihat bagaimana perang Rusia Ukraina dengan kemudian di baliknya ada Amerika dan Eropa. Kita bisa lihat di sana ketika kemudian Rusia memerangi Ukraina, yang dilakukan oleh Amerika apa? Mereka dengan memerangi secara ekonomi, perang secara ekonomi. Akhirnya ekonomi Rusia juga berjalan gontai gitu ya. Bayangkan suku bunga naik 20%, suku bunga naik 20%, itu yang namanya UMKM itu nggak bisa napas lagi, itu mati sekarat semua sudah. Itulah penjajahan ekonomi modern gitu ya, menggunakan mekanisme ekonomi ribawi, apalagi jelas-jelas model utang seperti itu. Saya pikir begitu. Ya baik, terakhir Bung Hatta, kalau kita bicara terkait dengan utang luar negeri, lantas kemudian seperti apa ini? Bagaimanakah pandangan Islam terkait dengan utang luar negeri? Dan mungkin juga bisa disampaikan juga kira-kira solusi terbaik bagi Indonesia agar terlepas dari jeratan utang asing. Ya, utang luar negeri itu bicara APBN ya sebenarnya ya. Bicara utang, bicara tentang APBN, kekuatan sumber pendapatan ya. Seberapa kuat sumber pendapatan kita? Sumber pendapatan kita itu kalau kita lihat dari APBN fiskal yang kapitalistik itu memang sangat terbatas, sangat lemah ya. Sangat lemah. Kenapa? Karena itu bergantung dari pajak. 70%, 80% utang kita, APBN kita itu dari pajak. Adapun pendapatan sumber daya alam itu sekitar 100 sampai 150 triliun saja. Pendapatan sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah sumber daya alamnya ini 100 sampai 150 triliun, padahal tadi penerimaan negaranya 1.800 triliun. Jadi ini adalah fiskal yang kapitalistik. Ketika kita masih bergerak dalam paradigma fiskal yang kapitalistik, begitu ya, maka memang kekuatan APBN kita sangat lemah, sangat lemah. 80% bergantung pajak. Pajak kalau terlalu tinggi akan memberatkan sektor usaha, sektor real. Akhirnya apa? Akhirnya mengandalkan investasi asing. Investasi asing juga bukan tanpa
tidak ada makan siang gratis gitu ya. Mereka menginginkan apa? Upah buruh yang murah. Upah buruh yang murah ya. Nah, itu mereka menginginkan itu. Yang kedua, mereka menginginkan apa? Misalnya kalau di Cina ya, pengalaman Cina itu ya, itu adalah mereka tidak terlalu ingin dibebani misalnya masalah ini mengurus lingkungan ya. Jadi tidak perlu ada ini yang namanya kalau ada polusi hasil dari operasi perusahaan itu tidak perlu dianu lagi lah, tidak perlu ada biaya pengeluaran lagi lah. Akhirnya apa? Lingkungan yang rusak itu terjadi di Cina. Ya. Jadi di Cina itu ketika ekonomi melesat begitu tinggi, kerusakan lingkungan juga melesat begitu tinggi. Itu yang terjadi di Cina. Dan itu yang diinginkan oleh investasi asing, gitu ya. Itu yang diinginkan investasi asing. Kalau bukan investasi asing, apalagi? Dan ingat, investasi asing itu pun kalau masuk, kita dibayar apa? Emas kita dibawa keluar, kita dibayar pakai kertas. Kok mau-maunya gitu kan? Emas kita dibawa keluar mereka, kita dikasih pakai kertas, gitu kan? Sumber lingkungan kita rusak. Coba. Kerugiannya itu berlipat-lipat bagi Indonesia ini gitu. Nah, itu investasi asing. Kalau bukan investasi asing, akhirnya utang. Dan utang itu memang kalau dalam APBN itu sesuatu yang built-in, sudah satu paket. Jadi jangan heran utang itu bukan sesuatu yang tabu dalam ekonomi APBN kapitalistik. Utang itu sudah sesuatu yang built-in, sepaket sudah, tidak bisa dipisah dia. Makanya kemudian di dalam politik fiskal APBN itu kan ada politik fiskal defisit, politik surplus, dan politik defisit. Nah, itu sudah sesuatu yang satu paket dalam ekonomi fiskal yang kapitalistik. Ya, kalau bukan utang apalagi cetak uang. Padahal cetak uang itu kalau kata ini menarik nih menurut William Chobet ya, William Chobet kalau salah dalam bukunya Paper Against Gold, dia mengatakan begini. Utang dan inflasi, kenaikan harga barang itu adalah anak dari mata uang kertas. Harga barang yang naik gitu ya. Terus utang itu adalah anak dari sistem mata uang kertas. Itu William Chobet, bukan ekonom syariah, bukan orang Islam, ekonom kapitalis gitu. Itu sudah mengatakan begitu gitu. Jadi kita mau apa ya? Utang itu kalau dalam perspektif ekonomi syariah juga sudah sangat tegas, itu adalah haram gitu ya. Di sana ada mekanisme ribawi ya, akan menyerahkan independensi kita kepada negara asing begitu ya. Itu yang terjadi gitu. Nah, oleh karena kemudian kalau kita ingin ekonomi kita, APBN kita, ya, anggaran belanja negara kita itu powerful, independen gitu ya, bebas dari segala intervensi asing, maka apa? Mau tidak mau harus merubah paradigma tadi nih, ya, struktur APBN kita tadi, yang tadinya menggantungkan pajak kita rubah. Kita harus tadi sumber daya alam, ya. Sumber daya alam kita jadi kekuatan. Termasuk juga tidak boleh ada mekanisme ribawi, termasuk mata uangnya, jangan pakai kertas emas. Ya. Ingat, mekanisme mata uang ribawi itu hanya akan menyebabkan kekayaan itu beredar di antara orang kaya saja. Bayangkan, dana tidak produktif di Indonesia itu bisa sampai berapa 66% tuh, ya. Dari sekitar 7.000 6.000 triliun dana pihak ketiga di perbankan itu sekitar 4.000 3.000 sampai 4.000 triliun ya. Itu apa? Itu dana tidak produktif, itu berputar di pasar modal, berputar di pasar uang. Akibatnya begitu. Akibatnya. Jadi memang tata kelola paradigmanya yang harus kita sentuh dan kita sesuaikan dengan ekonomi syariah. Kalau tidak, kalau hanya sebatas, nggak akan selesai. Saya pikir begitu. Ya baik, terima kasih Bung Hatta atas pencerahan dan penjelasannya, dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Muhammad Hatta. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami pekan depan di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam.
Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.